Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Anugerah besar tersebut yang pertama, anugerah berupa kenikmatan zahir. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan. Ini merupakan nikmat yang mahal. Kemudian yang kedua, anugerah yang besar itu adalah kenikmatan batin. Kenikmatan batin itu berupa Allah tanamkan di hati kita ini untuk cinta kepada ilmu. Kita cinta kepada kebaikan. Ini anugerah, bukan datang begitu saja kepada kita. Ini pertolongan dari Allah Ta'ala, bukan keberuntungan spontanitas. Sehingga disinilah yang kemudian mengajarkan kepada seorang muslim bukan bangga dengan kebaikan, tapi bersyukur. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan kenikmatan ilmu dan hidayah itu tidak kepada setiap manusia. Ya. Contoh sederhana, kalau dikatakan cinta secara emosional, cinta kita kepada Nabi dan cintanya Abu Thalib kepada Nabi besar mana? Secara emosional, cinta kita kepada Rasulullah dengan cintanya Abu Thalib kepada Rasulullah besar mana? Abu Thalib. Cinta kita kepada agama ini kan masih perlu dipertanyakan lagi, gitu kan? Abu Thalib gak main-main. Seluruh kehidupannya dikasihkan Nabi SAW. Kita kan separuh-separuh ya. Infak aja separuh, semakin kecil bahkan ya. Abu Thalib Masya Allah. Namun ada penghalang di situ. Pengorbanannya dengan Islam kita dengan Abu Thalib besar mana? Abu Thalib. Pengorbanan kita kepada Islam masih perlu dipertanyakan lagi. Ya, Abu Thalib Masya Allah.
Namun inilah kenikmatan, inilah anugerah. Hidayah bukan kebetulan. Antum dengan saya mencintai Islam, mencintai sunnah, mencintai akidah, memilih jalan ini itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Ya, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini merupakan jalan hidup kita, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di atasnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah di atasnya. Nah, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, materi yang akan kita bahas pagi ini adalah maratib ila taqwa. Ya. Tahapan menuju ketakwaan. Ikhwatul iman, takwa ini merupakan disebutkan oleh Nabi ra'su kulli amalin. Takwa itu merupakan ra'su kulli amalin, puncak dari seluruh amalan. Ya. Sehingga segala bentuk ibadah, segala bentuk kebaikan yang kita lakukan itu apabila tidak didasari dengan ketakwaan, ini bisa menjadi problem bagi kita. Amal soleh apa saja, apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu puasa, apabila tidak didasari dengan ketakwaan, maka itu akan menjadi problem bagi kita. Ya. Sehingga ketakwaan ini merupakan bagian dari dasar keislaman kita ini, dan yang paling perlu kita ketahui, Allah di dalam menentukan kebaikan dan kemuliaan hamba itu dari nilai ketakwaan ini. Saya ulangi, ketakwaan dijadikan oleh Allah sebagai standar mengukur hamba ini. Panjenengan dengan saya ini itu standar yang dipakai oleh Allah untuk menentukan kita baik tidak baik, itu dari nilai ketakwaan, bukan dari nilai yang lainnya, bukan karena kabilahnya, bukan karena negaranya, bukan karena bangsanya, bukan karena jenisnya, tapi standar yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk mengukur kemuliaan, kebaikan, dan kepantasan orang mendapatkan izah dari Allah itu adalah nilai ketakwaannya. Sebagaimana telah dijelaskan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, ayat itu, kalimat ini itu setelah membicarakan bagaimana Allah menciptakan, menjadikan manusia dengan berbagai macam jenis, kabilah, negara, suku disebutkan sebelumnya. Setelah itu baru dikunci dengan kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Nah, permasalahannya berikutnya adalah kita bisa mengukur saya ini sudah bertakwa bagus atau belum, itu standarnya apa kira-kira? Kalau ganteng jelas, ya kan? Saya lebih ganteng, misalnya oleh-oleh lah, ya. Gitu? Saya lebih putih, tubuh saya, badan saya lebih ideal, itu masih bisa diukur. Panjenengan bisa mengukur, saya bisa mengukur. Ya kan? Cerdas bisa diukur, ini lebih cerdas daripada dia, masih bisa diukur. Takwa standarnya apa? Saya lebih takwa dari dia, standarnya apa? Amalnya lebih baik, lebih banyak, bisa dijadikan standar apa enggak? Amal saya lebih banyak, lebih berjasa, katakan, standarnya apa? Hah?
jadikan standar? Gak bisa. Antum kalau lihat para sahabat, Abu Bakar dengan sahabat Amr bin As. Abu Bakar dengan sahabat Amr bin As, ibadahnya yang paling banyak yang mana? Nah, Abu Bakar Amr bin As. Sholatnya, puasanya lebih banyak mana? Amr bin As. Ibadahnya Abu Bakar itu standarnya para sahabat. Coba bayangin, puasa paling banyak Amr bin As, sholat paling banyak Amr bin As. Coba antum baca nanti riwayatnya Amr bin As, itu mengejutkan sekali. Sahabat siapa yang menangkap hadis Nabi SAW ketika Nabi mengatakan barang siapa yang mampu berpuasa ini silakan berpuasa. Kalau ingin lebih banyak puasalah ini, lebih banyak puasalah ini. Amr bin As sedang ada di hadapan Nabi dan mengatakan, saya memilih sholat yang ini, saya memilih puasa yang ini, yang maksimal diambil oleh Amr bin As. Ya. Sehingga nanti antum baca di dalam kitab Masail Sama'il Muhammadiyah, antum bisa baca di kitab itu Sama'il Muhammadiyah. Sampai Nabi itu, Amr bin As itu kalau ngomong dengan Nabi itu sangat menghiraukan, sangat memperhatikan, sehingga muncul GR. Nama GR. Jadi sahabat pun ada GR. Itu Amr bin As sendiri yang cerita. Dia mengatakan apa? Aku menduga akulah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi. Ya mungkin karena perhatian Rasulullah kepada beliau. Akhirnya apa? Amr bin As memberanikan diri untuk nanya dan tambah mantap, Mas. Saya gak penasaran, apa bener aku sing paling dicintai oleh Nabi? Akhirnya ditanyakan kepada Amr bin As, memberanikan diri supaya mantap, nggak cuma mengira-ngira saja. Akhirnya ditanyakan, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling Anda cintai? Dia berharap siapa? Dirinya. Apa kata Nabi? Tanpa tepeng aling-aling dan mengatakan, Abu Bakar orangnya. Oh bukan saya ternyata. Tanyakan, mungkin yang kedua ditanyakan lagi, setelah Abu Bakar siapa yang paling Anda cintai? Umar. Lantas Amr bin As, saya tidak bertanya selanjutnya. Tambah tolong insyaAllah. Oh ternyata bukan saya, Abu Bakar orangnya. Sahabat yang paling utama siapa? Tabi'in yang paling utama siapa? Ya? Kalau dari sisi keilmuan, ya, dari sisi keilmuan, Imam siapa itu? Sa'id ibnul Musayyib, tokohnya ahli tafsir, tokohnya ahli fikih, buku-bukunya, kitabnya luar biasa. Tapi Nabi menyebutkan sosok yang disebutkan afdhalut tabi'in, seutama-utama tabi'in itu justru seorang yang gak punya kitab, bukan penulis kitab, bukan perawi hadis yang masyhur. Afdhalut tabi'in rajulun yuqalu Uwais, seorang laki-laki yang disebut namanya Uwais. Apa keilmuan yang dimiliki oleh Uwais? Dia bukan periwayat hadis, tidak banyak hadis yang diriwayatkan oleh dia, bukan ulama tafsir, sehingga tidak ada tafsir pun yang ditulis olehnya. Amal-amal yang lain biasa Uwais. Lalu apa keistimewaannya? Awas ya. Jadi kadang-kadang ayol ikhwan, ini penyakitnya para thalabul ilm, ya. Kadang-kadang kita
mungkin lebih dekat, lebih aktif, sehingga perasaan-perasaan secara manusiawi ini kadang-kadang muncul di hati kita. Makanya Al-Quran mengingatkan, fala tuzakku anfusakum, jangan sekali-kali kau anggap dirimu yang paling bertakwa. Jangan. Ya, jangan. Kenapa? Allah lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kita. Sehingga di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, ya, muslim dengan muslim yang lain sama saudara, wala tadlimu, jangan mendolimi, fala tahkiru, jangan meremehkan, wala tahdulu, jangan merendahkan muslim yang lain. Mungkin secara dohirnya dia kalah dengan kita, sholatnya kalah dengan kita, puasanya kalah dengan kita, bahkan hafalannya banyak kita. Tapi jaminan kalau kita hafalannya lebih banyak, sholatnya lebih banyak, puasanya lebih banyak, jaminan kita lebih mulia dari orang lain? Terus kalau kita bangga pada diri kita, yang dibanggakan apa? Ini tolong diperhatikan. Awas tuh penyakit-penyakit qalbiyah. Kata Imam Ibnu Qayyim apa? Penyakit-penyakit hati itu lebih halus masuknya ke dalam hati ini daripada angin masuk ke pori-pori kita. Masya Allah. Antum kalau hidungnya tersumbat sedikit saja, terasa apa enggak? Ini mana? Rotok pilek ini, ya Ustaz, pilek ini, terasa gitu. Sombong, sadar apa enggak? Riya. Di mana Nabi mengatakan apa? Syirik kecil ini lebih berbahaya, lebih samar dari semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di waktu yang gelap. Ya Allah. Antum baca kitab Bahjatul Nadhirin, bahaya riya. Riya itu ada 8 kesempatan kita. Macam-macam riya ya. Kadang-kadang apa? Tamu yang datang ke rumah itu bisa dijadikan apa? Sarana untuk riya. Teman dekat itu bisa dijadikan sarana riya. Makanya kadang-kadang kita akrab dengan ustadz, nyimpen nama ustadz, ya, itu bisa dijadikan apa? Riya. Hati-hati. Antum baca kitab itu, antum baca, biar selamat kita dari penyakit. Ini berkaitan dengan masalah ketakwaan. Nah, ikhwatul iman, untuk bisa mencapai pada tangga puncak ketakwaan ini membutuhkan tahapan-tahapan. Nah, sebelum kita masuk pembahasan-pembahasan penting ini, terlebih dahulu mari kita bahas terlebih dahulu tentang definisi at-taqwa. Apa itu takwa? Kalimat at-taqwa itu diambil dari 2 kata dasar. Kalimat takwa diambil dari 2 kata dasar. Apa itu kata dasar? Yang pertama dari kata waqo. Waqo artinya apa? Menjaga. Yang kedua diambil dari kata al-wiqayah. Al-wiqayah. Apa itu al-wiqayah? Al-wiqayah ditafsirkan memiliki 2 makna. Al-wiqayah memiliki 2 makna. Makna pertama al-hadru. Al-hadru artinya hati-hati. Artinya apa?
hati-hati. Yang kedua, al-ikhtiyat. Al-ikhtiyat artinya waspada. Itu makna takwa. Jadi kalau dari sisi bahasa berapa maknanya tadi? Ada 3 ya. 1 bermakna apa? Menjaga. Yang kedua hati-hati. Yang ketiga waspada. Kalimat takwa itu kalau dilihat dari sisi bahasa saja sebenarnya sudah bisa dirasakan. Berarti orang bertakwa itu punya sifat apa? Persoalannya berikutnya, kita sudah punya belum kehati-hatian? Dalam hal apa kira-kira? Dalam segala hal. Ngomong hati-hati. Pendapat waspada. Ya. Terus cara menilai sesuatu, itu? Jadi merespon. Ini tidak gegabah. Tidak begitu dapat info langsung ditanggapi, dapat informasi langsung dinilai. Enggak, hati-hati. Ya. Sebab kadang-kadang kita ini karena semangat, karena yang membawa berita itu teman dekat kita, seakan-akan berita itu mutafakun alaih. Jadi kalau teman kita yang membawa berita, berarti beritanya mesti sahih. Hati-hati. Pokoknya yang namanya berita itu harus hati. Itu kehati-hatian yang namanya takwa itu. Ini makna takwa menurut bahasa. Sehingga pernyataan sahabat Abu Hurairah itu ketika ditanya tentang takwa ini, mari kita lihat pendapat beliau. Dinukilkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, qala Abu Hurairah idza su'ila anit taqwa, telah berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ketika ditanya tentang takwa. Faqala, berkata seseorang, hal akhad ma hiya taqwa, apa itu yang dikatakan takwa? Maka berkata sahabat Abu Hurairah, hal akhadta tariqan dasyau. Kata sahabat Abu Hurairah, apakah engkau pernah melewati jalan yang ada durinya? Pernahkah kamu lewat jalan yang ada durinya? Qala, berkata, na'am. Laki-laki mengatakan, iya, saya pernah lewat jalan yang ada durinya. Qala fa kaifa sana'ta, kalau kamu lewat jalan yang ada durinya itu kira-kira apa yang kamu perbuat? Bagaimana sikapmu? Qal, laki-laki itu berkata, idza ra'aitu syauq, apabila saya melihat duri, azaltu anhu, aku menghindarinya. Au jawaztuhu, atau aku melangkainya. Au qasortu anhu, atau aku akan mundur. Kalau memang jalan itu ternyata banyak duri, saya tidak akan melanjutkan perjalanan, saya akan balik saja. Apa kata Abu Hurairah? Zakat taqwa. Itulah yang dimaksud takwa. Ya, jadi yang dikatakan takwa ini, duri-duri yang dimaksud di dalam kalimat ini itu adalah larangan-larangan syariat. Jadi yang dimaksud duri-duri di tengah jalan tadi, yang dimaksud apa? Larangan-larangan syariat. Berarti orang yang bertakwa kalau ketemu larangan bagaimana? Hindar. Jadi kalau orang bertakwa itu ketemu sesuatu yang dilarang, menghindar. Nggak diteruskan, nggak ditabrak. Nah, timbul persoalan bagi kita semuanya.
Apakah kita sudah menghindari semua larangan-larangan? Sudah bisa dipastikan, alhamdulillah Ustaz, ini saya sudah semenjak hijrah, ini sekitar 4 tahun yang lalu saya hijrah, alhamdulillah sampai hari ini saya maksum. Insyaallah antum. Napa maksum? Maksum apa mesum? Saya sudah terhindar dari kesalahan selama 4 tahun ini. Masya Allah. Ya. Imam Syafi'i kalah sama antum ini. Allah yarham. Ini yang namanya takwa. Nah, makanya puasa yang hari ini kita lakukan itu dalam rangka membentuk ketakwaan itu. Makanya Imam Ibnu Qayyim, Masya Allah, ketika menjelaskan definisi saum itu menakjubkan sekali, ayolah ikhwan. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad, ya. Jadi puasa yang paling berat ini pernyataan beliau ini. Jadi yang dikatakan saum itu adalah apa? Habsun nafs anis syahwat. Menahan diri dari dorongan-dorongan yang diinginkan. Jadi nggak semua yang diinginkan itu mesti apa? Dilakukan, termasuk makan dan minum. Termasuk makan dan minum. Jadi kalau biasanya kepingin durian, beli durian, kepingin anggur, beli anggur, kepingin semangka, beli semangka, kepingin rawon, makan rawon. Ini belum namanya belum menjaga, mengendalikan diri. Sekali waktu itu dikendalikan. Kapan pengendaliannya? Nek setiap sing disenengi dituruti, letak pengendaliannya di mana? Gimana letaknya? Ya, makanya kita kena pada ayat fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Bukan enggak boleh. Mbok nang bojone Mas masak daging, kamu oleh. Takwa kami. Bukan begitu. Ngerti maksudnya ya? Artinya apa? Tidak semua yang diinginkan itu dituruti. Ini namanya takwa, itu makna pertama kata beliau. Makna pertama kata beliau. Yang kedua, nah ini yang paling sulit. Yang paling sulit di sini. Apa itu? Wa fitomiha anil maklufat. Wa fitomiha anil maklufat. Apa itu? Membebaskan diri dari kebiasaan sehari-hari yang tidak baik. Membebaskan diri dari kebiasaan sehari-hari yang tidak baik. Persoalannya adalah sampean kali kula niki duwe kebiasaan yang enggak baik apa enggak? Kita ini masih enggak punya kebiasaan-kebiasaan yang enggak baik, masih punya apa enggak? Ya. Kalau jawabannya insya Allah sudah enggak ada, bagus, sudah luar biasa. Luar biasa. Ya. Akhirnya ditanya aja, ini dari sekian hari selama puasa sudah berapa juz yang kita dapat? Ya, Masya Allah. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik, menghabiskan waktu dengan apa? HP, YouTube, Facebook, chatting, macam-macam, WA. Nah, kira-kira baca WA dengan baca Quran sering mana? Nah, udah selesai. Ya. Kebiasaan-kebiasaan banyak ya Allah. Banyak. Nah, persoalan berikutnya adalah kalau memang kita sudah tahu bahwa itu tidak baik dan kita punya kebiasaan yang tidak baik, persoalan yang paling menantang kita adalah maukah kita membebaskan diri darinya? Maukah kita lepaskan sifat yang tidak baik itu? Itu yang berat. Nah, di sini yang namanya ketakwaan ini. Nah, ini makna takwa menurut bahasa. Adapun takwa menurut syariat, sebagaimana dikatakan oleh para jumhur ulama, yang dikatakan takwa itu adalah imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Ya. Jadi yang dikatakan takwa itu adalah imtithal awamirihi, menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan
wajtinabu nawahi, menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Jadi yang dikatakan takwa menurut syariat itu menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya menurut apa? Syariat. Sehingga kalau digabungkan antara makna apa tadi? Bahasa dengan makna syariat, bagaimana? Orang yang bertakwa itu berarti orang yang sangat hati-hati, sangat waspada, sangat menjaga apa saja yang diperintah dan apa saja yang dilarang. Nah, ini disimpulkan oleh sahabat Abu Darda. Mari kita simak, ini sangat bagus sekali. Apa kata beliau? Qala Abu Darda radhiyallahu an, berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu an, tamamut taqwa, puncak dari ketakwaan. Puncak dari ketakwaan. Jadi wong niku nek wis takwae niku napa? Tambah dhuwur, niku baru tambah sembrono. Aku lambat sampeyan sik sering wis adan ku sik kaya adus. Kok bliae piye? Salat kok bliae dijaga pandang. Terus terlambat sholat jamaah sing sak rakaat, terlambat 2 rakaat, terlambat 3 rakaat, itu wis langganan iku lho sampeyan. Lho koyo ngene kan kebiasaan sing elek ngene iki. Elek apa piye? Terus kita enggak mendapat soft awal dalam sholat jamaah, yo gak rumangsa salah. Coba perhatikan ini. Jadi wong niku nek tambah takwa tambah dhuwur, Pak. Takwa niku tambah tinggi, iku tambah hati-hati, gak tambah sembrono. Itu sering kita temukan di tempat-tempat pengajian kita ini. Ya, orang-orang yang sudah makanya ngaji kok jole senior junior ada yang ngono itu tutup tinju ini. Paham kan? Aku junior. Kan kadang-kadang jenenge wong, Mas, jenenge wong ya. Kenalan sama orang baru satu misal. Assalamualaikum. Daleme pundi, Pak? Mriki mawon. Pun dangu ngaji nih. Tasih asal sakulan, Mas kenal sunan iki, masyaallah. Jenengan alhamdulillah saya sudah 30 tahun. Coba ngene iki jenenge menungso ana rasa apa enggak? Wis ayo jujur-jujuran ae. Nek jare wong Jawa klek-klekan ae klek-klek. Ayo, ana rasa apa enggak? Oh, no. Ini loh penyakitnya itu, hati-hati kita. Tidak ada istilah demikian. Berapa banyak para sahabat baru syahadat belum sholat. Kan ada riwayat mengatakan ada seorang kafir datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sangat salut kepada Anda, kagum kepada Anda. Hari ini saya ingin berjihad bersama Anda, tapi saya masih kafir. Saya jihad dulu atau Islam dulu? Apa kata Nabi? Islam dulu, syahadat dulu di sini. Begitu dia syahadat, sekarang boleh nggak saya perang? Ikut boleh katanya. Perang mati. Coba bayangin. Ayo senior junior ini. Hah? Junior. Baru masuk Islam, Pak. Makanya antum yang ngaji dalam lama-lama nggak usah bangga. Ini penyakit. Paham ini? Ini penyakit. Antum lihat nanti di dalam kitab ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada seorang sahabat, ada seorang pasukan kaum muslimin gagah pemberani. Jadi kalau perang itu paling banyak memakan korban pasukan ini, apa prajurit ini paling banyak makan korban dan sangat luar biasa. Sampai setiap perang mengatakan, kaum muslimin yang mengatakan perang ini milik si fulan. Ini menunjukkan apa? Hah? Jasanya si fulan kepada Islam. Semua mengatakan perang ini milik si fulan. Pemberani, luar biasa dan banyak memporak-porandakan kaum orang-orang kafir. Dan semuanya sedang memuji-mujinya. Ketika sahabat-sahabat kaum muslimin memuji-muji orang tersebut, Nabi nyeletuk. Napa nyeletuk ini? Nama komentar. Bahwa finnar. Orang yang kamu puji itu neraka dia.
Kira-kira Pak, yang didengar dengan yang dilihat gimana? Hah? Sing dirungokno ambek sing dideloki berlawanan. Iki wonge soleh, jasanya pada Islam luar biasa, pemberani, kita kalah dengan dia. Tapi kok Nabi yang ngomong dia itu neraka. Akhirnya ada salah seorang kaum muslimin apa ini ngikuti terus itu apa aja, ngintili, masuk mengindili apa jenenge iki, memata-matai Pak. Sakjane opo sih dilakoni wong iki? Kok sampai Nabi mengatakan dia neraka? Padahal kami menilai, masya Allah dia itu soleh, taat, berjasa gitu loh, nggak ada yang diragukan. Akhirnya malam diintip tahajud dia. Ya Allah, hatinya semakin penasaran. Tapi kenapa Nabi mengatakan apa? Akhirnya pagi sholat zuhur berjamaah, duha dia lakukan. Makanya hatinya bergejolak. Kenapa Nabi mengatakan dia ahli neraka? Akhirnya apa? Pada peperangan berikutnya terjawab. Begitu peperangan berikutnya seperti biasa. Begitu peperangan dimulai dia maju ke laga perang itu. Nah hari itu dia terluka dengan luka yang sangat parah. Nah di situ titik lemahnya. Tidak tahan sakit dia. Nah, ini pentingnya nasihat para ulama. Kita tahu nggak titik kelemahan kita? Ngerti Pak? Ngaji oke, sedekah oke, peduk wong wedok lemes sampean. Nah, titik lemah yang sampean. Nah, sampean kali kalau ngerti nggak titik lemah kita sendiri, tahu apa enggak? Atau enggak perempuan menter saya nggak ngereken duit. Sekena fulus geliyeng sampean. Tahu enggak titik lemah menurut sampean? Lah setan ikut tahu apa enggak titik lemah kita? Tahu Pak. Sedangkan kita sendiri enggak ngerti titik lemahnya. Tentu kalau jenengan belajar ruqyah itu diajarkan tentang sana ya. Titik-titik lemahnya saat setan masuknya. Ya Allah nih. Akhirnya dia terluka dengan luka yang sangat parah. Dia nggak tahan. Saking sakitnya dia merasakan, tersiksa dia. Akhirnya apa? Dia ingin mempercepat kematiannya. Disebutkan di dalam riwayat itu apa? Dia letakkan gagang pedangnya di tanah, lalu diletakkan ujungnya di antara dua dadanya, ditusukkan. Sing memata-matai keluar dari persembunyiannya, menemui Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, nashhadu annaka la Rasulullah. Hai Rasulullah, saya benar-benar bersaksi Anda benar-benar Rasulnya Allah. Bukan berarti tadi gak percaya, bukan. Masya Allah, ini ketakwaan Pak. Ya. Senior apa junior ini? Senior. Mati dalam keadaan kafir. Makanya kita Angel Ikhwah hati-hati dalam hal ini. Antum baca nanti riwayat-riwayat tergelincirnya orang-orang yang soleh menjelang kematian. Nah itu nanti ada kisah-kisah ulama-ulama kibar, bukan ulama yang kecil. Hafal Al-Quran dengan tafsirnya. Kita Qurannya aja separuh belum? Separuh sudah? Oh belum. Juz anak, juz abukat. Ini loh belum. Kadang-kadang sudah kayak wah gitu. Hadis 10 hadis sudah kan? Oh belum. 5. Sak riwayatnya. Wong innamal a'malu binniyat kan saya tugel hafalnya. Ini hafal Quran sak tafsirnya, ribuan hadis. Antum baca di YouTube nanti, cari kajian sunnah kisah ulama Abdullah bin siapa itu? Syekh Abdullah Al-Qasimi. Syekh Abdullah Al-Qasimi, ulama kibar di Jeddah
yang dijuluki reinkarnasinya Imam Ibnu Taimiyah. Sampai dijuluki begitu. Ini apa jenenge? Reinkarnasi ini kan apa istilahnya? Titisannya Ibnu Taimiyah, kecerdasannya, ahlinya luar biasa. Jadi dari segala bidang, Ustaz, segala bidang ilmu dia kuasai dan mendapatkan rekomendasi dari ulama-ulama Imam Masjidil Haram. Kitabnya Imam Ibnu Abdul Wahab itu beliau yang menulis terus dan beliau yang mengembangkannya. Antum tahu matinya bagaimana? Meninggalnya sebagai seorang ateis. Antum ada jaminan matinya di atas sunnah? Saya termasuk. Tak ada. Makanya yang ada adalah kehati-hatian kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu makna takwa. Nah, sekarang mari kita lihat puncak ketakwaan. Kata sahabat Abu Darda, puncak ketakwaan itu adalah an yattaqiyal abdu. Ya, jika seorang hamba berhati-hati, waspada, menjaga diri, hatta yattaqiyahu min mithqali dzarratin. Ini puncak ketakwaan. Puncak ketakwaan. Ya. Jadi puncak ketakwaan itu adalah apabila seorang hamba menjaga dirinya sehingga penjagaan kepada dirinya itu sampai urusan-urusan terkecil pun sebesar biji sawi. Dzarrah, yang dikatakan dzarrah itu punya tafsir. Ada yang mengartikan sebesar kepala semut pudak. Tahu semut pudak ya? Semutnya gulungi. Iku ndase tok iku jenenge apa? Dzarrah. Ada yang mengatakan biji sawi, ada kan debu. Ada yang mengatakan begini. Kalau kita tinggal di rumah tempo dulu, kan gedek yo. Nek esuk niku nama biasanya cahaya apa? Matahari yang itu kelihatan apa? Nah, itu namanya dzarrah. Nah, orang yang bertakwa, puncak ketakwaan, kalau sudah pada tahap puncak ketakwaan itu menjaga perkara-perkara sekecil itu. Jadi kalau ada hal yang baik, sekecil itu dia lakukan. Sekecil apapun kebaikan, dia tidak meremehkan. Begitu juga dia tinggalkan perkara-perkara yang dilarang. Sekecil apapun perkara yang buruk, dia tinggalkan. Walaupun sebesar dzarrah. Dan itu kata beliau wa qad bayyana Allahu lil ibadihi. Sungguh Allah telah menjelaskan kepada para hambanya, ya. Allah telah menjelaskan kepada para hambanya di dalam akhir surat Al-Zalzalah. Ada 2 ayat. Itu tafsir dari puncak ketakwaan. Surat Al-Zalzalah pada akhir 2 ayatnya. Bagaimana? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu puncak ketakwaan. Apa artinya? Artinya sudah kita ketahui insyaallah. Namun apa kandungannya? Ya, kita lihat tafsirnya. Wa man ya'mal, dan barang siapa, maka barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, walaupun sebesar zarrah, yarahu, dia akan melihat pahalanya. Artinya kebaikan-kebaikan sekecil debu pun akan diberi balasan oleh Allah. Itu maknanya. Kandungan tafsirnya apa yang dimaksud? Ayat ini menjelaskan fala tahqiranna syai'an minal khair. Ya, fala tahqiranna syai'an minal khair. Jangan sekali-kali engkau remehkan sekecil apapun kebaikan, antaf'alahu, untuk kamu kerjakan. Saya ulangi. Jangan sekali-kali engkau sepelekan sekecil apapun kebaikan untuk kamu kerjakan. Berarti wong sing takwa niku napa? Telaten nglakoni amal-amal sing
kecil dijaga. Itu. Ya, dijaga. Dia tidak meninggalkan amal-amal kecil itu. Kenapa? Karena ya roh. Dia akan melihat balasannya. Makanya kalau panjenengan dengan saya sudah ngaji, sudah ini terus pilih amalan. Ini tanda-tanda tidak sampai pada puncak ketakwaan. Terus bagaimana antum dan saya menafsirkan faman ya'mal mithqala? Bagaimana? Kok bisa ini ditinggalkan? Ini ditinggalkan karena alasannya amalannya kecil. Kok bisa demikian? Insyaallah. Berikutnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan amalan-amalan perbuatan ya yang buruk ya sebesar debu, ya roh dia akan melihatnya. Apa artinya? Wala tahqirunna syai'an minasyarri. Jangan sekali-kali engkau remehkan keburukan-keburukan. Jangan sekali-kali kau sepelekan kejelekan-kejelekan walaupun sebesar zarrah, untuk kamu tinggalkan. Ya, untuk kamu tinggalkan. Jadi intinya di sini apa? Nek wis tingkat iman ini ku tingkat tinggi, ketakwaan tingkat tinggi niku mboten ngremehno barang sing apik, mboten ngremehno barang sing elek. Tak berani. Gitu loh. Ini tingkat ketakwaan yang paling sempurna. Nah, sekarang bagaimana tahap-tahap menuju ketakwaan ini? Pertama, memperkuat doa. Satu, berdoa kepada Allah. Minta tolong kepada Allah agar Allah memberikan ketakwaan kepada kita. Makanya selalu kita mohon pertolongan, Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa ini, doa. Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini minta ketakwaan kepada Allah. Karena ini urusan hati ya ikhwan. Urusan hati. Ya. Yang kedua apa? Melazimi tolabul ilm. Wajib melazimi tolabul ilm. Ya, cari ilmu seluas-luasnya dan kalau bisa miliki guru sebanyak-banyaknya. Karena kita kalau berguru hanya cuma satu orang, dua orang ini kita nggak tahu tentang kekurangannya. Ya, makanya para salaf dulu itu tidak ada yang memiliki guru yang sedikit, semuanya memiliki guru yang sangat banyak sekali, ratusan, ribuan bahkan guru yang mereka miliki untuk mengumpulkan apa? Karya-karya keilmuannya. Masya Allah ya. Jadi tolabul ilm. Kenapa demikian? Sebagaimana tadi makna takwa dari sisi syariat, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Untuk bisa menjalankan perintah ada dua ilmu yang harus kita miliki. Untuk bisa menjalankan perintah ada dua ilmu yang perlu kita miliki. Apa? Pertama, ilmu mengetahui jenis amalnya. Ya, ilmu untuk mengetahui apa? Jenis amalnya, jenisnya. Ya. Yang kedua, ilmu tentang apa? Mengetahui cara melakukan. Karena untuk menjalankan perintah harus tahu jenisnya, harus tahu caranya. Ngerti jenisnya, gak ngerti apa? Caranya ya ora iso. Ya, coba kita lihat kaum muslimin, kan banyak orang-orang masuk Islam, masuk masjid, kemudian apa? Tidak mengerti tentang adab-adab di dalam masjid, apa yang harus dilakukan, dan ngerti. Padahal banyak perintah-perintah yang harus kita lakukan. Karena ketidaktahuan terhadap perintah itu, akhirnya apa? Perintah itu ditinggalkan karena ketidaktahuan. Ya. Mengerti perintah, tidak mengerti caranya juga tidak bisa. Orang ngerti, Pak.
mayit iku didusi, ning gak ngerti carane ngedusi. Ya ora iso ngedusi mayit. Ya, saya tuh pernah datang ke rumah teman takziah. Ya, pagi sudah diumumkan kematian, siang saya baru bisa datang. Terus tak pikir sudah selesai acara. Ternyata mayit itu durung dikubur. Loh kok durung dikubur? Enggak, Pak. Malah belum dimandikan. Loh, datang kok betul didusi kenapa? Ternyata mudine lunga. Mudine lunga, Pak. Akhirnya saya tawarkan untuk dimandikan. Orang tahu kalau mayat itu dimandikan, tahu, nih nggak ngerti caranya. Ya nggak dia jalankan. Ya. Jadi untuk menjalankan perintah orang membutuhkan dua ilmu. Ilmu pertama untuk mengetahui apa jenisnya. Ilmu yang kedua apa? Mengetahui caranya. Kemudian menjauhi larangan. Untuk bisa menjauhi larangan, kita juga harus tahu bentuk-bentuk apa? Larangannya. Bentuk larangannya. Orang tidak mungkin bisa menjauhi larangan kalau nggak ngerti larangannya. Coba dieling-eling, Pak. Sampeyan kali kula mulai tahun piro ngerti ini nek ngombe mangan panas gak oleh disebul. Iku mulai tahun piro kira-kira? Ayo. Mulai cilik ngerti ya? Gak ngerti wong bakso niku iki. Man rawon sebuli kabeh. Karena nggak ngerti gitu. Karena nggak ngerti. Oh ternyata nggak boleh yang begini. Ya, tidur yang nggak boleh bagaimana, duduk posisi duduk yang bagaimana yang nggak boleh. Nah nek sampean kali kula nggak ngerti jenis larangane, terus piye ngedoi larangan? Ngoten piye cara ngedoi larangan? Saya pas pulang kampung masih pulang kampung niku ketemu kanca-kanca SD nih. Saya mikir wis gak karu-karuan kabeh. Metu wis moli-moli niku dilakoni kabeh. Ya Allah, saya ngelihat ya Allah, kok kita ngene kampung ya. Akhirnya saya ketemu teman yang lain. Inilah gak mending dengan ini. Tak ceritakan, Mas. Saya ketemu si fulan kok tadi kayak gini semua ini. Terus yang si fulan ini ngatakan, "Nggih, anu Pak Rob, jenengan sejak keluar dari desa ini wis anak-anak niku sudah karuan. Kula niki alhamdulillah walaupun kula mboten salat tapi kula mboten maksiat. Walaupun kula mboten salat, kula mboten maksiat. Coba wong koyo ngene iki tobaté kapan kira-kira? Ayo, iso tobat kira-kira. Mboten. Mboten ngerti, gak ngerti gitu. Ya. Terus kita baca di apa? Saya senang baca di kolam apa itu kontak jodoh. Saya seorang apa nih wanita, nama ini sekian si bulan ya, tanggal lahir sekian, agama Islam taat, kan gitu di sini. Islam taat, nggak pakai jilbab. Ngerti maksudnya ya? Standarnya gimana? Nggak tahu ilmu. Makanya langkah yang kedua untuk bisa mencapai ketakwaan wajib apa? Thalabul ilm. Wajib thalabul ilm. Enggak ngerti Pak. Untuk menjauhi larangan enggak bisa tanpa mengetahui jenis larangan. Ini kula niki walaupun boten salat Ustaz, alhamdulillah boten maksiat. Lah terus gak salat iki opo? Mari ngaten kula cukur ngene muni larangan, ini larangan ngeten. Nah, ini kan meja terus ada cermin biasa nih ya. Nah, di depannya nih wonten anu Ustaz, mantap iki jenenge Habatus Sauda nih lho. Jejer ngono. Tak wali. Kok siji kepolos niki terus tulisannya Arab-Arab. Kula takoni, niki napa Pak niki? Habatus Sauda Mas, jenengan kersane. Niki hadiah guys sing nyukur napa piye? Guys sing nyukur oleh hadiah. Oh, mboten niku pledol jare. Jadi dia itu kalau pagi nanti niku buka potong rambut, nek sore niku tabib dia. Ngeten iki pinter ngeten. Macam-macam. Nek sing niki polos, niki murah sini. Nah sing niki rati awis soalnya wonten asmae mulai kan asmae. Wis tambah seneng kula tak. Wonten asmae. Oh nggih tak delok tak walah. Oh iya iki. Nah sini niki rada larang niki wonten rajae, ana maneh iki raja.
Sampe ngerti ya raja. Ahli ruqyah paham. Hah? Dan sinjane botol itu Pak, di atasnya itu ada huruf kaf, di bawahnya ada huruf nun. Itu raja. Gitu. Raja itu namanya. Kalau tak ngerti, niki merek ngawur ya. Niki kok huruf kaf nun niki napa? Dijelaskan. Kaf itu nyedot energi baik di luar dimasukkan ke dalam tubuh. Yang nun nyedot energi buruk dalam tubuh dibawa keluar. Tak guyoni Mas. Aku seiki Mas baru ngerti. Kaf ambek nun iku iso nyedot. Ngamuk. Akhirnya apa? Ngeten lho Mas, ini kita lakukan untuk menjaga bentengi umat Islam, cegah jatuh ke dalam kesirikan. Ngerti ya? Ngerti. Ini saya lakukan untuk bentengi umat Islam supaya nggak jatuh ke dalam batin aja deh Pak. Iki kapan taubatin ini? Kayak ngeten iki lho, kira-kira saged taubat mboten? Saged taubat mboten? Nggak bisa. Tobatnya tembung di wong tobat itu orang merasa salah. Orang seperti ini merasa salah betul? Nggak tahu. Ini pentingnya ilmu. Maka orang tidak bisa mencapai tangga ketakwaan tanpa ilmu. Ya, ada umat ibu-ibu masih muda, baru hijrah. Saya baru hijrah Ustaz. Alhamdulillah sudah hampir 1 tahun ini. Cuma saya kalau ngaji, saya tidak mau yang keras-keras. Maksudnya keras itu gimana? Ya ini nggak boleh, saya nggak suka yang begitu. Nah terus saya ini mau kemana, dari mana? Kan katanya mau hijrah. Maksudnya Ustaz, tadi kan mau hijrah. Mau hijrah ke mana? Ke sunnah. Nah, kemarin dari mana? Maksudnya kan orang hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tak takoni sampe hijrah itu dari mana mau kemana? Sebab hijrah itu pindah Mbak. Oh gimana Ustaz, ini sudah 1 tahun saya hijrah ini. Cuma saya masih nggak suka dengan ngaji-ngaji yang begini-begini hijrah ini. Terus termasuk yang nggak disukai salah. Terus saya tanya, Ustaz, niku salah apa mboten? Loh kok inget ini loh. Ini problematika umat kita. Orang mau hijrah, nggak bisa hijrah tanpa ilmu. Karena yang hakikat hijrah itu al-muhajir. Wal muhajir kata Nabi, hakikat hijrah itu adalah man hajara ma nahahumullahu an. Orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang. Artinya apa? Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik itu hakikat hijrah. Itu cuma fisik, sama tak guyoni. Jadi sama nggak boleh membayangkan yang dikatakan pokoknya kemarin nggak jilbaban, saiki jilbaban. Lalu sekedar diberungkus jambu ini diberungkus apa kalau guyoni tadi. Artinya hakikat hijrah itu apa? Tolabul ilm, ngaji. Nek ngaji ini gak bener bisa ya gimana keblosok gimana? Sama dengan orang mu'alaf dari Kristen menuju Islam. Nah ketemu nih Islam perdukunan, ini pada bidang ngono itu. Jadi masuk Islamnya itu keterima dengan teman-teman yang napa nih jenenge grupnya perdukunan itu. Ya Allah, ini balik mana? Sudah itu ya tahap yang kedua. Tahap yang ketiga untuk bisa menuju tangga ketakwaan itu adalah mujahadah. Apa? Mujahadah, bersungguh-sungguh. Gak bisa panjenengan dengan saya menuju derajat ketakwaan, menuju tangga ketakwaan kalau tidak serius di dalam beragama ini. Betul sakit, Pak. Ya, untuk melaksanakan ketakwaan itu membutuhkan apa? Keseriusan, optimalisasi di dalam ketaatan, optimalisasi di dalam kebaikan-kebaikan yang harus kita ketahui semuanya itu. Dan bukan cuma tahu, namun diamalkan. Contoh, cabang iman yang paling kecil apa? Ya, menyingkirkan gangguan dari
Jalan. Apa jenengan setiap jalan mesti lereng ono perkara yang mengganggu. Beda motor, ono waktu jumpa, lereng apa ora? Meneng, ngerti dan sakjane ngono, tapi lu bablas. Paham maksudnya? Berhenti sejenak. Nah kadang-kadang yang tadi gengsi kok, ya apa sih maksud lereng dilu benak no. Apa jenis paving sing patek kecetak kan kuwi. Berhenti sejenak, betulkan. Karena ini merupakan persoalan bagian dari cabang keimanan. Ya kecuali kalau dalam keadaan darurat kubu kabeh sih wajar. Tapi nek dalam kondisi tenang dengan santai sama anak-anak, sekaligus mengenalkan sama anak-anak, ini amal soleh di tengah jalan. Nah, ini tangga yang ketiga untuk menuju ketakwaan. Sehingga orang tidak akan bisa mencapai kebaikan tanpa ada keseriusan, optimalisasi kita di dalam ketaatan. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi, wa may yataharra khaira yu'tahu, wa may yataharral khaira yu'tahu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapat kebaikan, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. Wa may yatawaqqash syarra, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh menjauhi yang dilarang, maka Allah akan menjaganya. Allah akan menjaganya. Sehingga dalam hadis ini disimpulkan, bahwa di antara kesuksesan orang di dalam menjalankan kebaikan itu adalah dari kesungguhan. Amalan-amalan yang berat itu bisa menjadi ringan apabila kita lakukan dengan kesungguhan. Yang terakhir, perkataan Imam Yahya bin Abi Katsir, ya, perkataan Yahya bin Abi Katsir mengatakan, ini masih poin yang ketiga ya, la yustata'ul ilmu birohatil jism. Masya Allah. La yustata'ul ilmu birohatil jism. Ilmu gak akan bisa kita dapat dengan tubuh yang dimanjakan. Ilmu gak akan bisa kita dapat dengan tubuh yang dimanjakan. Artinya apa? Wong malas-malasan itu gak mungkin dapat ilmu yang bermanfaat. Tak mungkin. Yang terakhir sekarang, tangga yang terakhir untuk bisa mencapai derajat istiqomah, yang derajatnya ketakwaan adalah apa? Istiqomah alal khairi kullah, ya. Menjaga istiqomah dari kebaikan-kebaikan secara keseluruhan. Istiqomah. Nah, ini yang paling berat di dalam agama ini. Ya, ini yang paling berat, menjaga kelaziman ketaatan-ketaatan yang sudah kita amalkan. Demikian ikhwas sekalian, pembahasan tentang marotid taqwa. Ya. Nanti supaya kita bisa lebih merasakan, antum bisa murojaah kajian Ustaz Khaliful yang berkaitan dengan tanda-tanda hati yang sehat dan tanda-tanda hati yang sakit. Itu nanti lebih mengena bagi kita semuanya. Antum simak kajian itu sangat bagus, karena kadang-kadang kita remehkan. Jadi tanda-tanda hati yang sakit itu nek kehilangan amal soleh nggak sedih, itu sakit hatinya. Sementara kita kehilangan amal yang guyu-guyu. Iya, enggak baca Quran belas. Ayo, ada hari yang kita nggak baca Quran sama sekali. Ada hari kita nggak bersedekah, sedih apa enggak? Ya Allah, saya 2 hari ini nggak sedekah sama sekali, sedih apa enggak? Kalau enggak, itu tanda-tanda hatinya sakit. Nah gitu. Antum kaji nanti di kajian Ustaz Khaliful, sangat bagus itu. Terus tanda-tanda hati yang sehat itu nanti antum kumpulkan, Masya Allah, luar biasa. Demikian ya untuk kajian kita pagi ini, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.